Sama Pak. Gadis Bandung sama gadis gitu ya. Jangan buru-buru menyimpulkan adanya markup hanya dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan antara Cina sama Indonesia. Itu salah besar gitu loh. Itu cara yang keliru lah untuk melakukan penghitungan perbandingan biaya itu. Jadi tidak kuat landasan untuk menuduh adanya markup. Saya juga heran ya dengan orang seperti Mahfud MD itu. Kenapa orang yang saya anggap intelektual, kritis gitu ya, hati-hati biasanya, itu kok terjebak dalam logika yang sederhana, berbahaya, menggeneralisir. Di postingan Instagram Denny Siregar ya Pak? Oke, Instagram ya? Ya Instagram. Saya pengguna aktif WUS. Sebulan mungkin 2-3 kali saya pakai WUS ke Bandung. Perjalanan Jakarta-Bandung yang biasanya makan waktu 3-4 jam ditempuh hanya 45 menit saja. Ya. Tepat waktu. Di luar dari masalah markup, korupsi atau apapun, memang harus diselidiki. WUS sangat membantu mobilitas. Oke, halo pemirsa Cokro TV, kembali lagi di acara program Bocor Kasar. Nah, udah lama nih saya nggak sini nih. Biasa Mas Warsa Tarsono. Cuman saya hari Sakit ini. terus ya? Ya, gitulah Bang kira-kira. Alasan yang bagus. Hari ini bersama saya Mas Kajito Elkayani dan Bang Hadi Armando. Siap. Mantap. Gimana kita nih mau bahas apa nih? Tahu ini. Wah, jangan pura-pura nggak tahu. Oke, hari ini kita mau bahas ya masih terkait dengan rute Jakarta-Bandung, yaitu WUS, kereta cepat atau disingkat KCIC, yang dimana ini mulai dikait-kaitkan dengan kebijakannya era Pak Jokowi. Ada yang katakan ini perlu atau tidak perlu perdebatannya. Ada yang juga menyampaikan bahwa di dalamnya ada markup atau dugaan korupsi. Ya. Ada juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi langsung, yaitu ini bukan investasi bisnis tapi ini adalah investasi sosial. Dan ini menjadi diskursus sendiri di media mainstream dan banyak tempat lainnya. Ya. Nah, maka dari itu kita mau minta perspektif dan pandangannya dari Bang Ade Armando dulu, melihat bagaimana kegunaan WUS ini untuk sosial maupun perspektifnya kalau misalnya ada tentang B2B-nya. Gimana Bang Ade melihatnya? Iya, kita harus selalu ingat ya, ini adalah sebuah kebijakan yang diambil di masa Pak Jokowi dengan tujuan memperlancar komunikasi, transportasi Jakarta dan Bandung. Dan ini bukan sesuatu yang diharapkan berhenti di Jakarta-Bandung. Sekarang pun sudah mulai dibicarakan kan, kemungkinan Jakarta-Surabaya, Jakarta-Jawa Tengah, atau bahkan mungkin, ya saya sih harapkan jangan bicara cuma di Jawa nih. Nanti juga kalau memang ini berhasil sukses bisa dilakukan di daerah-daerah lain. Terkhusus Sumatera Barat. Terkhusus Sumatera Barat. Padang. Ya enggak lah. Enggak Bang ya. Saya kan udah diusir. Lanjut dulu Bang. Di Sumatera Barat. Mau bicarakan itu dulu. Curhat pula jadinya ya, gitu, ya, Bang. ya, Oke, Bang. Ya. Maksud saya tentu saja jangan selalu tersentralisasi di Jawa. Walaupun mayoritas penduduk adanya ya memang di Jawa ya. Ya. Nah, tapi kembali ke tadi, ini adalah dalam kerangka besarnya adalah kejayaan Indonesia 2045 tentu saja ya. Kita tahu bahwa transportasi adalah sebuah elemen penting dalam pengembangan pembangunan kita ya. Dan sudah terbukti kok ya di berbagai kita lihat saja Pak Jokowi itu sangat peduli dengan infrastruktur, komunikasi, transportasi. Ya misalnya pembangunan tol di mana-mana kan. Itu juga adalah proyek-proyek berbiaya mahal, tapi dalam hal ini ya juga dipilih yang namanya WUS ya, kereta cepat dengan kecepatan 350 ya.
350 km per jam kalau nggak salah. Betul. Ya. Ini bukan soal gaya-gayaan, tapi soal kecepatan, ya, kecepatan menjangkau dari satu titik ke titik yang lainnya. Jadi saya tidak terlalu antusias tuh dengan tuduhan macam-macam terhadap proyek ini, kecuali memang ditemukan adanya potensi-potensi atau kemungkinan terjadinya korupsi. Ya. Saya kasih contoh nih, kan soal korupsi Wush ini muncul gara-gara pernyataannya orang yang sebetulnya semula sangat dipercaya oleh Pak Jokowi, namanya Mahfud MD, ya. Mahfud MD ini all of a sudden tiba-tiba saja mengatakan bahwa ada kemungkinan dugaan markup ini. Karena dia menggunakan sebuah data yang memang kalau dibaca, hanya data itu yang dibaca, itu bisa membuat kita memang setuju dengan Pak Mahfud bahwa ini memang kemungkinan besar markup nih. Ya. Yaitu tentang biaya, ya. Dia membandingkannya begini. Kalau di Cina, ya, untuk pembangunan konstruksinya, konstruksi kereta cepat itu adalah $17 juta per kilometer. Ya. Ya. Di Indonesia angkanya menjadi $51 juta per kilometer. Kok bisa 3 kali lipat bedanya? Ya. Maka dia bilang ini pasti ada atau diduga ada markupnya. Tapi kan kemudian sudah banyak juga pihak yang mengingatkan bahwa cara bacanya jangan begitu Pak, salah itu. Oke? Karena dikatakan di situ bahwa sebetulnya kalau konstruksi kereta cepat di Indonesia, pertama yang di Cina itu jangan pakai 17. Karena yang 17 itu adalah 17 juta itu adalah untuk kereta yang kecepatannya cuma 250 km per jam. Ya. Sementara kalau yang 350 km per jam seperti yang di Indonesia, angkanya naik jadi 21. Ya. Itu yang Cinanya, yang Tiongkoknya ya. Sementara yang Indonesianya jangan dibilang 51 dong. 51 itu bukan biaya konstruksi, tapi total semua biaya yang dikeluarkan untuk semua. Semua itu apa? Ya misalnya saja adalah pembebasan lahannya, ya, pembangunan, misalnya ada hubungannya sama, saya lupa ini, LRT atau MRT, yang menghubungkan si kereta cepat itu dengan LRT. Itu juga ada biayanya, ada macam-macam biaya lain lah ya, yang bisa diperinci satu persatu. Ini semua tidak masuk dalam angka $21 juta yang di Tiongkok, di Cina itu. Ya. Ya. Karena dana misal pembebasan lahan itu semuanya kalau di Cina dilakukan oleh pemerintah, dikasih malah tanahnya. Jadi udah gampang. Oke. Indonesia harus beli, harus pembebasan dan seterusnya. Ganti untung dan seterusnya. Nah, jadi nggak fair nih membandingkan Cina dengan Indonesia dengan cara seperti yang disebut oleh Pak Mahfud. Jadi kesimpulannya jangan buru-buru menyimpulkan adanya markup hanya dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan antara Cina sama Indonesia. Itu salah besar gitu loh. Itu cara yang keliru lah untuk melakukan penghitungan perbandingan biaya itu. Jadi tidak kuat landasan untuk menuduh adanya markup. Gitu. Oke, makasih banyak Bang Ade. Kamu gimana melihat Mas Gijito? Ya. Ini kan masih nyambung dari Pak Mahfud tadi kan. Pak Mahfud kan udah ngeluarin data itu, KPK juga membalasnya dengan bilang, ya udah kalau ada datanya tolong disampaikan. Padahal Pak Mahfud datanya cuma itu doang kan. Nah, ini kamu gimana Mas Gijito ngelihatnya? Ya, itu jadi cuma ngelempar bola aja, nanti disuruh cari bolanya arahnya kemana, cari sendiri. Bahkan dia komen gini, KPK kok ngapain kok bingung-bingung, saya aja dipanggil ke KPK gitu loh. Ngapain saya yang lapor? Sampai bilang gitu dia. Saya aja dipanggil, saya akan kasih keterangan gitu. Tapi sekali lagi Bang Ade, saya juga heran ya dengan orang seperti Mahfud MD itu. Kenapa orang yang saya anggap intelektual, kritis gitu ya, hati-hati biasanya, itu kok terjebak dalam logika yang sederhana, berbahaya, menggeneralisir. Ini juga saya lihat di kelompok-kelompok yang kritis. Saya pernah lihat sebuah podcast namanya Raymond Chin. Itu juga terkenal kritis, anak muda. Ya. Saya bahkan
pakai QRIS tuh gara-gara nonton podcast dia. Wah, Nah. QRIS ternyata luar biasa. Nice. Selama ini kan lewat aja kan. Ya. Selama ini kamu pegang uang cash terus Iya, kan? cash terus. Kayak saya. Oh iya bang. Begitu Oke, saya terpahamkan, oh ternyata begitu Hmm. gitu loh. Dengan penuturannya yang sederhana, yang cerdas, yang itu gampang masuk gitu ya. Tapi terkait kereta cepat, kira-kira Raymond Chin ini juga kayak Mahfud MD, Bang. Dia menyederhanakan. Dia mengutip pernyataan Purbaya, mengutip pernyataan Mahfud, Boleh disebut pernyataan pernyataan. Purbaya seperti dia tidak akan menggunakan APBN untuk Ya. mengcover utang Ya. misalnya. Atau pernyataan Luhut yang mengatakan bahwa itu proyek memang sudah apa istilah kalau Luhut ngomongnya rusak itu apa istilahnya? Busuk. Nah, saya terima udah busuk itu proyek gitu kan. Kemudian banyak lah. Nah, ini kan sesuatu yang sebagai seorang yang biasanya kritis, kamu kalau mau mengkritisi sebuah kasus, kamu harus mendalam. Seperti kata Bang Ade tadi soal Mahfud tadi. Mahfud membandingkan biaya kilometer Indonesia dengan di Cina. Ya beda jauh. Ada juga netizen membandingkan dengan di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu bahkan 1.500 kilo, Bang. Dan itu biayanya juga murah kayak di Cina tadi. Tapi kan kita harus lihat yang dibangun di sana itu di gurun, padang gurun, Bang. Tanah nggak ada yang punya itu. Yang kedua, kecepatannya juga di bawah Indonesia jauh, itu mungkin 200 km per jam atau berapa. Pokoknya sangat rendah ya. Kemudian Arab Saudi itu juga sebuah pemerintah yang monarki absolut gitu. Siapa yang mau ngelawan raja gitu. Keluarga kerajaan dia suka dengan satu mall yang dibangun orang. Dibeli dengan murah, Bang. Itu nggak ada yang lawan. Keluarga kerajaan itu seperti itu. Apalagi ini atas nama rakyat, atas nama negara gitu. Jadi sangat tidak logis, sangat tidak adil ya kalau kita membandingkan sesuatu secara sederhana begitu. Ya. Artinya kan mestinya kamu cari data itu kan gampang banget, di internet banyak banget kok data-data seperti itu. Kalau ingin membuat perbandingan yang adil gitu loh. Makanya orang-orang yang kritis itu juga mestinya kan melihat sebuah analogi itu sebagai sesuatu yang logis. Misalnya gini, contohlah saya dengan Bang Ade mau dibandingkan gitu kan. Bang Ade laki-laki, Kajito laki-laki. Penghasilannya kok beda? Wah, itu kan nggak masuk akal kalau dibandingkan begitu. Ya kita harus lihat kapasitasnya Ade Armando, kapasitasnya Kajito, pengalamannya gitu kan. Baru masuk ke sana. Kereta cepat kan juga begitu. Kecepatannya berapa? Jalur yang dilalui bagaimana? Proses pembangunannya bagaimana? Kalau orang mengatakan bahwa sebuah proyek kok tiba-tiba ada pembengkakan biaya, cost overrun atau apa istilahnya itu. Nah, MRT itu makan 25-80% biaya pembuatannya membengkak itu. Artinya apa? Sebuah proyek ketika dia dicanangkan dan ketika dia dijalankan itu bisa ada perbedaan alokasi dana gitu. Dan itu hal yang biasa. Di Amerika, di Jepang, di mana-mana pun begitu gitu loh. Karena fakta di lapangan kadang-kadang memang ada persoalan seperti pembebasan lahan tadi, ada persoalan teknis, ada wabah pandemi seperti Indonesia gitu. Jadi maka sangat wajar kalau sebuah pembiayaan proyek itu berbeda dari acuan dasarnya. Tapi oke lah, saya setuju kalau memang Pak Mahfud misalnya curiga ada yang bermain di proyek tersebut, kan tinggal kumpulkan bukti. Bukti loh ya, bukan hanya asumsi bahwa ini proyeknya kok membengkak, ya nggak bisa kalau gitu. Bukti itu ya siapa yang bermain, uangnya dikemanain, terus ada bukti-bukti awal seperti itulah. Itu baru kita mau ngomong kritis. Oke. Jadi menurut Mas Kajito perlu detail lah kalau melakukan metodologi komparasi nih kan. Iya. Ini komparasi tapi nggak detail. Tapi gitu, saya mau bilang gini, karena pertanyaan Anda tadi awal sih kenapa ya? Kan gini, saya tetap menganggap bahwa pertanyaan yang mengganggu itu adalah memang kan seperti tadi Mas Kajito katakan, Mahfud kok jadinya mengecewakan begini ya? Iya. Tapi yang jelas dia menjadi begitu cepat menyebar, dipakai di mana-mana gitu misalnya, kayak digoreng. Itu lagi-lagi ada kaitannya sama kayak dengan Pak Jokowi. Orang yang tidak menyukai Pak Jokowi. Ya ini sebetulnya kembali harus dibaca meluasnya ya. Kalau pernyataan Mahfudnya saya duga adalah pernyataan yang normatif tapi sembarangan gitu loh. Terlalu gegabah dia. Tapi apakah dia ada niat buruk kepada bahasa hukumnya sekarang alasan buruk jahat mens reanya ada nggak? Kan saya masih berharap Pak Mahfud tuh enggak ya. Pak Mahfud
itu walaupun sekarang jelas tidak seloyal dulu ya, tapi dia tetap menghormati, menghargai Pak Jokowi. Dia setuju kok secara overall keberadaan Wus itu. Ya, Sebagai tapi bahwa dia membuat pernyataan, dia menduga ada markup dan menggunakan perbandingan 17 versus 51 itu, ya, itu kan sesuatu yang punya bad intention, ada niatan buruk, atau sekedar ngitungnya nggak gitu Pak cara ngitungnya gitu ya. Kan Anda bilang sebenarnya bisa dicek karena sekarang kan terbuka sebetulnya informasi itu dengan mudah diperoleh dari mana-mana. Tapi saya tetap menganggap ya bisa aja dia sebagai contoh nih ya, misal ini kita bicara misal aja. Mungkin nggak ada orang yang anti Jokowi, memang dia cuplik secara licik gitu loh datanya. Dikasih lihat terus ke Pak Mahfud. Pak, kacau ini kereta cepat ini di Cina itu cuma 17 juta ya. Di sini 51 juta Pak. Nah, Pak Mahfud kan bukan orang yang juga ngerti teknis kan. Ya. Astagfirullah. Ini memang nggak bener ini. langsung jadi konten. Langsung jadi konten. Ini kelemahan medsos kan gitu. Langsung jadi konten. Nggak ada teman yang diajak ngobrol dulu. Jadi dia muncul. Tapi orang yang menggorengnya, orang yang menyebarkan sehingga ini menjadi semacam gorengan yang laku di pasar, kan banyak banget yang komentar Wush kan. Ya. Salah satunya yang komentar Denny Siregar. Nanti dulu. Oh nanti dulu. Denny Siregar dia komentar ya. Komentar, wah. Ya. Tapi nanti dulu. Oke. Tapi kan jadi rame. Misalnya kemarin sebelum ke Denny Siregar nih ya, tiba-tiba muncul ini gara-gara ada orang PDIP yang ngeritik ini, yang berkomentar nyinyir, keluarlah video yang menggambarkan dulu nih Ganjar itu mendukung Wush. Ada tuh adegannya, ya. Dia sedang berjalan kalau nggak salah menuju kereta Wush itu. Kedua, Puan Maharani mendukung Wush. Ya. Jadi ini menjadi sebuah isu besar nih sekarang. Gara-gara apa? Bukan lagi gara-gara Wush. Wushnya itu udah menjadi semacam di sideline, dipinggirin gitu ya. Isu terbesar ini, Pak Jokowi ini gimana sih cara kepemimpinannya waktu itu? Cara mengambil kebijakannya. Cara mengambil kebijakannya seperti apa sih? Dan tuduhannya adalah jangan-jangan dia dapat untung dari Cina. Kan tadinya harusnya Jepang gitu kan. Ini jadi ke Cina. Jadi ada politisasinya lah. Ada mengkriminalisasi kebijakan yang sebenarnya ya Anda boleh setuju, boleh nggak setuju kan. Seperti dikatakan tadi. Kalau Anda mempersoalkan Wush, mestinya Anda juga mempersoalkan dari dulu MRT, LRT, atau bahkan pembangunan jalan tol. Kalau dihitung-hitung tentang berapa biaya yang dikeluarkan dibandingkan biaya yang masuk, ya coba aja lihat jalan-jalan tol kita. Rugi semua itu. Rugi semua. Tapi apakah itu salah? Kalau dalam pandangan saya, tujuan akhirnya adalah kepentingan publik. Ya. Dari 3 jam menjadi 45 menit. Itu kan luar biasa. Jalan tol juga begitu. Anda boleh marah-marah bilang bahwa ya, kita kan harus akui bahwa yang nggak setuju dengan pembangunan jalan tol dari awal dulu pun sebetulnya ada. Karena mahal. Karena mahal terus dibilang ini apa manfaatnya buat rakyat. Ya. Belakangan baru kelihatan bahwa manfaatnya adalah ternyata misalnya pengiriman barang-barang komoditi yang mau dijual oleh masyarakat gitu ya bisa dengan segera mencapai pasar yang dulu sulit sekali dilakukan. Ini kan sesuatu yang baru bisa dibaca belakangan setelah satu jangka waktu. Ya. Itu komentar saya. Mantap. Boleh saya baca Bang? Apa itu? Nah ini ada yang menarik nih Bang. Iya. Udah lama kita nggak melihat. Apa ini? Ini adalah Denny Siregar. Oh Denny Siregar. Iya kan biasanya orang yang tidak menyukai Jokowi juga ikut-ikutan mengatakan bahwa kayaknya Wush nggak perlu deh.
Iya. Atau bahkan sejauh kayaknya ada markup dan harus diselidiki Iya. dugaan korupsinya. Iya. Tapi ada yang menarik nih dari postingan Denny Siregar. Temannya Kak Jito, Bang. Iya. Teman kesayangan Kak Jito. Aku Iya, bacain iya. dulu. Saya ini aja lah, saya akui dulu juga dia teman saya. Oke. Kan dulu dia di Cokro. Oh ya di Cokro, Bang. di, Ya. di sini. Ini mejanya dia ini. Di meja dia ini. So, semua ini adalah Nih, saya bacain satu postingannya Iya. tentang HUS. Ini menarik. Saya pengguna di postingan Instagram Denny Siregar ya, Pak. Oke, Instagram ya. Ya, Instagram. Saya pengguna aktif HUS. Sebulan mungkin 2-3 kali saya pakai HUS ke Bandung. Perjalanan Jakarta-Bandung yang biasanya makan waktu 3-4 jam ditempuh hanya 45 menit saja. Ya. Tepat waktu. Di luar dari masalah markup, korupsi atau apapun, memang harus diselidiki. HUS sangat membantu mobilitas. Biasanya harus nginap di Bandung, sekarang mau bolak-balik juga tenang. Apalagi kalau bisa Jakarta-Surabaya yang katanya hanya 3 jam saja. Wah, makin keren. Ya. Ada posisi untuk kayaknya Jakarta-Surabaya juga oke. Iya. Jarak sudah bukan lagi masalah untuk di Jawa. Kalau naik pesawat, mulai dari perjalanan ke Suta, nongkrong nungguin pesawatnya, bisa total 5 jam. Itu belum termasuk delay-delaynya. WUS memang sejak awal didesain untuk B2B atau business to business. Karena B2B maka wajar bunganya lebih mahal. Karena faktor resiko, jadi benar kata Menkyu, urusan WUS nggak boleh jadi urusan pemerintah, harus jadi urusan Danantara. Ya. Di luar saya berseberangan sama bapak itu, nggak tahu ya. Maksudnya? Bapak itu adalah Jokowi kali ya. Pak Jokowi maksudnya, Mungkin. iya kan beliau ini dulu Pak Jokowi banget. Sekarang anti banget. Sekarang anti banget. Saya harus angkat topi dengan adanya WUS, nggak usah diperdebatkan dengan ketakutan akan hutang. Kalau negara ini dikelola dengan benar, hutang WUS itu kecil buat kita. Dan lagian kalau benar kita dapat transformasi ilmu dari Cina, siapa tahu PT Inka kelak akan bisa ekspor kereta cepat ke banyak negara berkembang. Disitulah nilai investasi yang tidak tertuang, transformasi teknologi dan keilmuan. Iya. Mantap. Gimana nih? Ya, ini saya mau komentar dulu yang terakhir nih. Nah, tanggapin Bang. Yang terakhir nih. Hmm. Salah satu yang menurut saya jarang dibicarakan adalah transformasi pengetahuan dan teknologi. Transfer. Transfer teknologi dan pengetahuan ya. Ya. Kemampuan, kecakapan. Ya. Jadi rupanya dalam dealnya dengan Cina itu memang ada kesepakatan. Ada klausul itu memang. Ada klausul itu Ya. bahwa in the long run ya, ini yang akan menjalankannya bukan lagi orang-orang Tiongkok, bukan lagi orang-orang Cina. Orang-orang Tiongkok Cina yang di sana ya. Sekarang ini barangkali nggak tahu ada bilangan tahun gitu ya. Dalam beberapa tahun ini sepenuhnya nanti kita akan melihat beberapa tahun ke depan itu sepenuhnya adalah dipegang orang Indonesia sendiri. Karena kita diajari kemampuannya, termasuk kemampuan teknisnya. Ya, nah saya nggak tahu apakah sampai pengetahuan untuk memproduksi barang-barangnya, menciptakan ya, to produce-nya. Saya nggak tahu apakah sampai setahap itu. Tapi apa yang dikatakan Denny Siregar, dan saya senang karena ini yang mengucapkannya Denny Siregar, itu adalah sesuatu yang memang sejak lama menjadi concern dari orang-orang yang kritis terhadap hubungan antara negara maju dengan negara berkembang. Ya, karena di masa lalu tuh seperti negara maju tuh menyediakan segala-galanya. Negara berkembang tinggal menjadi pekerjanya gitu ya, atau menjadi orang yang menggunakannya, menjadi konsumennya, tapi tidak memperoleh manfaat apa-apa dari kehadiran teknologi baru tersebut. Tidak memperoleh kemampuan untuk memproduksi sendiri atau menangani sendiri, mengelola sendiri teknologi baru tersebut. Nah, ini nih adalah artinya siapapun yang merancang kebijakan bersama China ini itu sangat memperhatikan bahwa nanti nih saya maunya ini jangan lagi jadi apa yang disebut sebagai komponen impornya tuh masih tinggi ya, harus terus berkurang ya. Bahkan dikatakan oleh saya lupa salah satu pejabat Indonesia yang mengatakan bahwa bahkan apa namanya alat-alat yang digunakan di WUS sekarang itu semakin lama persentase yang diproduksi komponen dalam negerinya itu semakin tinggi. Jadi membeli ke dalam bukan membeli ke China. Ya. Jadi ini adalah sebuah, dalam pandangan saya ya, koreksi saya kalau salah dan saya juga nggak ada masalah kalau ini ternyata adalah sesuatu yang saya pandang berlebihan. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah proyek yang dirancang dengan cara yang sangat memperhatikan kepentingan kita. Betul. Ya. Jadi si keretanya aja itu
memang kita perlukan. Yang tadi dari 3 jam ke 45 menit gitu misalnya. Dan dia menghidupkan daerah-daerah yang dilewati oleh si kereta tersebut kan. Tapi kemudian pada saat yang sama lebih beyond dari si manfaat pragmatis dari si kereta tersebut, yaitu membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini juga meningkatkan level dari processing teknologi yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan itu harus dipuji. Ya. Kalau saya juga kalau melihat US nih Bang, saya pribadi kan kalau transfer ilmu itu udah better, udah baik. Karena juga namanya program pertama kali gitu kan. Ini kan US baru pertama kali di Indonesia. Iya. Untuk hal yang pertama kali memang biasanya biayanya agak gede. Lebih mahal. Lebih mahal karena ada transfer ilmu di sana. Tapi di luar itu juga yang harus disadari, kan yang bilang nggak perlu nih saya nggak paham logikanya gimana nih. Bagi mereka apakah waktu itu nggak berbayar? Apakah waktu itu bukan uang? Waktu juga uang masalahnya. Iya. Nah selain kereta cepat itu menghemat waktu, kan kereta cepat itu kan mampir dia. Membuka peluang-peluang di titik-titik baru sebenarnya. Untuk orang dari Jakarta ke Bandung. Kita harus bayangkan yang lebih besar lagi kalau misalnya kereta cepat itu bisa ke Surabaya. Itu kan berapa banyak tuh jumlah pekerja, jumlah waktu yang dihemat. Banyak hal yang bisa dibangun tuh dari US. Nah statement kayak sampai ke tidak perlu kan radikalnya ini bukan hanya marah Bang. Kayak US tuh nggak perlu deh, cukup ini. Ini kan sesuatu yang apa ya? Ini juga pikirannya itu mesti dibuka lagi tuh. Karena transportasi kan yang dinikmati Jakarta, Sumatera mungkin butuh WUS, Kalimantan juga butuh WUS, banyak daerah yang butuh WUS untuk kereta cepat. Nah itu yang pandanganku kayaknya WUS tuh penting banget. Mas Kajito gimana Mas melihat? Tadi kan masih Mahfud nih, perlunya atau nggak perlunya gimana? Ya, itu kan sebenarnya kemajuan teknologi itu kan salah satu impian bangsa kita ya. Jadi ketika negara-negara lain sudah pakai kereta cepat, Indonesia kan belum waktu itu. Dan kita tuh dianggap tertinggal gara-gara WUS ini, gara-gara kereta cepat ini aja kita dianggap yang negara yang tertinggal dibanding negara-negara yang mestinya kelasnya nggak jauh-jauh dari kita. Ada yang bilang gini Bang, Mas Jito kemarin. Apa tuh? Cina, Jepang ada kereta cepat, Indonesia ada kereta cepat. Tapi kan beberapa negara Eropa nggak perlu kereta cepat. Kenapa kita perlu kereta cepat? Gitu? Ya kan? Singapura nggak butuh kereta cepat katanya. Itu gimana? Salah satunya. Iya. Negaranya sebesar apa? Memang negara agak kecil Bang. Agak kecil. Jadi orang baru mau duduk, nyampe turun lagi. Metodologi komparasinya nggak pas lagi nih Bang. Anda bandinginnya sama negara apa kan gitu ya? Kita bicara negara-negara Skandinavia itu misalnya kan, ya kan relatif. Ingat loh, yang Jakarta Bandung ini baru mulai seperti Anda bilang. Ini langkah pertamanya kayak apa istilahnya? Pilot project. Uji cobanya lah. Dan berhasil. Artinya kalau ini kan yang bilang nggak perlu tuh artinya nggak usah nih udah Jakarta Bandung aja gitu kan, nggak usah Jakarta Surabaya, nggak usah Jakarta Semarang gitu atau apa. Ya mungkin rumahnya di Bandung jadi dia bisa pulang kan. Tapi Denny Siregar aja udah. Sorry tadi kepotong. Silakan lanjut Mas Cito, kita mau potong aja Bang. Kalau dulu kan justru kritikannya itu kenapa Jakarta Bandung terlalu pendek katanya, Jakarta Surabaya katanya. Lah orang yang bikin pendek aja orang udah ribut apalagi panjang tuh. Lagian kalau langsung panjang masalahnya lebih banyak kan. Nah jadi kita harus melihat pembangunan itu ya harus dari jangka panjang. Kereta cepat itu salah satu ya, bukan satu-satunya. Orang kan menganggap nggak ada opsi lain. Enggak, ini salah satu opsi gitu. Kamu mau naik kereta biasa juga ada, pesawat juga ada, naik bus juga bisa gitu. Tapi untuk segmen tertentu yang buru-buru, pengen cepet dan dia kebetulan sanggup menyisihkan duit ya, karena tiketnya agak mahal kan memang. Nah itu silakan naik itu gitu loh. Nah kemudian ketika kereta cepat itu dikembangkan sesuai rencana ya, nanti mungkin Jakarta Surabaya ya, itu akan sangat terlihat perbedaannya. Sekarang kan memang sangat Jakarta Bandung, saya juga nggak pernah ke Bandung masalahnya, jarang banget. Ngapain bangun ke situ gitu kan? Nggak merasa secara langsung manfaatnya seperti Denny Siregar yang sering 3-4 kali ke Bandung dalam seminggu sebulan. Ya? 9 minggu. Sebulan mungkin Bang. Enggak, dia bilang kalau ya itu urusan pribadi. Marilah kita berdebat pribadinya gitu. Soal kebiasaan Denny. Karena sekarang kan pertanyaan dia ngapain sih ke Bandung? Oh dia bikin film kali. Banyak intinya opsinya. Oke, jadi menurut saya ini judul session kita tentang Denny Siregar dan Bush ya. Denny Siregar kembali mendukung Jokowi tanda tanya. Di judulnya harus ada kata Bush-nya. Atau jangan-jangan Denny Siregar diuntungkan dengan Bang, Bush. kita bahas judul nanti setelah video aja Bang. Mas Gajito juga ini. Kamu nilai juga dari sisi Pak Jokowinya. Ini walaupun yang sebenarnya yang dibahas B2B antara HUS
dan masyarakatnya, muaranya kan yang sebenarnya ingin diserang para pembenci Jokowi ini atau yang para nggak nyuka Jokowi ini kan Pak Jokowinya tuh sebagai orang yang salah mengambil kebijakan. Iya. Justru saya melihat Jokowi itu, saya nggak ingin menjilat ya. Jokowi itu dalam hal ini pinter gitu. Pinter karena waktu membuat proyek Gus, kita tuh nggak punya duit. Nggak punya duit, nol. APBN udah dipakai, Jokowi bangun tol, bangun macam-macam, bandara, pelabuhan, nggak ada duit. Tapi masih ada cita-cita, kita pengen WUS, gimana ceritanya kereta cepat ini bisa dibangun. Akhirnya proposal Jepang diabaikan, meskipun dia utangnya tuh 0,1% kalau nggak salah, atau 0,01%, saya nggak tahu. Kenapa? Karena pakai APBN. Sementara Cina enggak, cukup BUMN dan itu B2B kan, pemerintah nggak akan nanggung dengan APBN gitu. APBN kita udah nol, udah habis buat konsumsi ini, bangun ini itu, nggak ada lagi. Dan kita bisa bangun kereta, kan itu poin yang paling penting. Kereta Kita, cepat ya. Iya, kita bangun kereta cepat dengan uang orang lain. Memang masalahnya kemudian adalah soal pembayaran utang. Kan bunganya 3-4% kalau nggak salah itu kan. Emang cukup besar itu ya untuk proyek yang sebesar itu. Tapi Cina sendiri kan juga nggak mau rugi, sudah transfer teknologi, sudah dia modalnya dia semua, pekerjanya dari dia semua, masih ngatasin para calo tanah yang ribetnya minta ampun ya, masih ngatasi proyek pekerja-pekerjanya yang nggak sedisiplin orang Cina. Kan sangat terkenal ya kalau orang Cina itu satu orang tuh sebanding dengan berapa tenaga kerja kita. Kan mereka harus ngitung itu juga gitu loh. Makanya semua masalah itu dijumlahkan oleh mereka, jadinya itu pembiayaan yang membengkak. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang mark up, ada yang main. Kan tradisi orang kita emang begitu. Semua diproyekin, semua dimainin. Oke lah kalau untuk hal itu Pak Mahfud dan yang lain-lain mau mengusut silakan. Tapi ya jangan kejauhan, nyalain pemprakarsa, nyalain yang punya ide, itu kan konyol banget gitu loh. Jangan sampai gara-gara kebencian politik lalu semuanya diterabas. Itu kan gak masuk akal. Kereta cepat itu salah satu terobosan. Kita nggak pernah mimpi bahwa Indonesia itu punya public transportation yang begitu maju. Ada MRT, ada LRT, ada kereta cepat. Itu semua di zaman Jokowi ininya. Meskipun idenya mungkin sebelumnya ya. Tapi eksekusinya itu sejak zaman Jokowi. Kita harus akui itu. Kalau Anda nggak suka dengan Jokowi gara-gara Gibran, oke lah silahkan. Kalau Anda nggak suka Jokowi gara-gara yang lain-lain, orang-orangnya dimasukin ke kabinet, jadiin ini, ya oke itu hak Anda gitu. Tapi harus sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau Anda ngomongin WUS kereta cepat, dia sesuai dengan fakta. Komparasinya harus beres, jangan kayak Pak Mahfud. Di Cina 17 juta dolar, di Indonesia 51 juta dolar. Tapi kan kita lihat, dulu ada isu ibu negara mau pindah ke Jonggol. Harga tanah naik gila-gilaan Bang di Jonggol itu. Ternyata nggak jadi gitu loh. Turun drastis. Nah, itu kan kayak gitu kan. Ketika ada ide kereta cepat Jakarta Bandung, orang udah mulai mafia tanah itu main. Gimana nggak membengkak gitu loh. Waktu Cina bikin hitung-hitungan harganya masih murah ini. Di sini masih segini. Ketika sudah jadi proposal, wah mafia tanah main semua sampai ke Bandung. Itu kan logis saja kalau kita cerna ya dengan akal sehat ya. Kita cerna dengan pikiran yang adil gitu. Tapi kalau udah dasarnya kebencian, dasarnya udah nggak suka, jangankan itu, ijazahnya aja dipersoalkan kok. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kereta cepat menurut saya ini hanya konsumsi politik aja ya. Kalau kita mau logis, kita mau berpikir secara cerdas, kita butuh kereta cepat. Jangan campurkan ini dengan politik. Oke, Bang Ade gimana Bang? Ini kan walaupun kereta cepat dibahas B2B-nya kayak Mas Kajito bilang, tapi kan target yang paling jauhnya itu kan adalah menyerang Pak Jokowi itu sebagai orang yang ada di periode ketika kereta cepat itu sedang dibangun. Bang Ade gimana melihat politisasi ini Bang? Iya, kita ini memang melelahkan ya. Memang mungkin tidak semelelahkan seperti kita ngomongin ijazah palsu ya. Tapi ini kan melelahkan. Melelahkan ini karena lawan bicara kita ini sebetulnya bicara berdasarkan fakta atau berdasarkan tadi yang Anda bilang kebencian. Kalau berdasarkan fakta, saya mau bilang begini, saya bukan termasuk orang yang juga antusias dengan Bush sebetulnya. Walaupun saya sendiri belum pernah menggunakan Bush. Istri saya menggunakan Bush. Setiap kali dia menggunakan Bush, nggak pernah dia lupa untuk memuji kan. Saya punya kenalan-kenalan yang memang
seperti Denny tadi, bahkan seminggu bisa lebih dari sekali dia melakukannya. Dan bagi orang-orang semacam ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau mau mengkritik, ya kritiklah dengan menggunakan argumen yang masuk akal gitu loh. Ya. Makanya tadi Mas Kajito dengan sangat keras kan menyerang Pak Mahfud. Padahal kan Kajito ini fansnya Pak Mahfud dari dulu juga. Fans berat. Tapi sekarang kelihatannya dia kecewa sekali nih ya. Tapi sebenarnya kecewa tuh karena orang tidak menggunakan data yang comparable dan reliable, empirical evidence lah gitu ya, yang jelas ya. Karena kalau enggak ya kita cuman misalnya gini, mengatakan ini sebetulnya kita tidak perlukan. Kan jawaban kita adalah ya lalu kenapa? Kalau ini tidak kita perlukan, Anda mau apa? Anda mau batalin? Anda ingin agar WUSH ini ditutup saja, tidak lagi Jakarta Bandungnya tidak relnya dibongkar. Rel dibongkar atau apa? Dijual besi-besinya. Ya. Kecuali terus argumennya adalah ini jangan dilakukan ke Surabaya. Nah, ya, let's talk about it. Apakah ini perlu dibikin sampai Surabaya atau tidak? Ya. Teman-teman dari Cina sendiri kan sudah mulai juga menghitung-hitung persis seperti yang Anda katakan. Saya baca tuh berita bahwa tim mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan apakah bisa dengan segera kita lakukan dengan cara pembiayaan seperti apa dari pengalaman WUSH Jakarta Bandung kan. Nah, kalau itu yang kita lakukan itu sangat sehat buat Indonesia. Jadi perdebatannya perdebatan yang what do you think? Menurut saya datanya begini, menurut Anda datanya seperti apa? Jangan sampai berteriak-teriak gitu ya, marah-marah. Ini adalah sebuah pelacuran gitu atau apa gitu kan, pengkhianatan bla bla bla. Itu yang kita nggak perlukan. Jadi saya setuju sama Anda. Yuk kita lihatnya ke depan, jauh ke depan. Ini mungkin nggak sih terus dikembangkan bukan cuma di Jakarta Bandung, tapi Jakarta Bandung Surabaya, Jakarta Bandung Jawa Tengah, Jakarta Bandung Jawa Timur. Dan kalau ini semua sukses, apakah ini perlu dilakukan juga di Sumatera? Bla bla bla. Saya tetap menjadi orang yang merasa kalau ternyata setelah hitung-hitungan itu dianggap tidak diperlukan saat ini, ya sudah. Ya kita berhenti di Jakarta Bandung aja dulu. Atau kita berhenti di Jakarta Bandung Surabaya aja dulu. Dengan akibat ya memang yang bisa menikmatinya cuma orang-orang yang berada di jalur transportasi itu, wilayah itu. Tapi saya ingin agar kita mulai harusnya dari dulu kita sudah melakukannya, melakukan diskusi-diskusi yang lebih sehat tentang visibility-nya, tentang kemungkinannya. Bukan misalnya kayak orang mengutip ucapan-ucapan Bang Faisal Basri almarhum yang bilang sampai tua pun, sampai berapa ribu tahun pun gak akan untung. Ya kan itu yang dijawab, memang ini bukan cari untung. Orang tuh harus ingat bahwa public facility, fasilitas publik itu memang tidak pernah diarahkan untuk mencari untung. Saya mau kasih contoh walaupun agak berbeda ya. Saya kan sekarang jadi komisarisnya PLNNP. Kalau PLNNP itu adalah pembangkit tenaga listriknya, ya. Tapi ada PLN, ya. Yang kita harus ingat, PLN itu menempati posisi monopoli di Indonesia untuk penyediaan listrik. Nggak ada pihak lain, ya. Nah, kenapa dikatakan bahwa PLN itu merugi? Karena harga jualnya ke masyarakat itu memang ditekan rendah. Jangan langsung ditekan, wah korupsi nih, bukan itu. Harganya memang ditekan. Sengaja ditekan antara biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan listrik buat masyarakat dan yang kita bayar sebagai masyarakat kepada PLN itu nggak seimbang, jauh. Tapi pertanyaannya adalah kenapa? Karena ini adalah public facility, menyediakan keperluan umum untuk masyarakat. Itulah tugasnya pemerintah. Jadi kamu jangan ngomel-ngomel kalau kamu bukan nggak boleh ngomel-ngomel, tapi kamu harus tahu nih bahwa PLN itu kerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan Anda dengan harga yang masuk di akal. Tentu aja ada pihak-pihak yang menganggap ya kerendahan lah kalau harganya gini, naikin lah. Sanggup nggak masyarakat bayar? Nggak sanggup. Itu pertanyaannya. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Nah, jadi begitu.
kembali nih, sekarang kita kembali ke Wush. LRT, MRT itu untung nggak? Yang pasti enggak. Ya enggak lah. Tapi kan dia mempermudah transportasi dari satu titik ke titik yang lain cuma di Jakarta dan sekitarnya loh. Ya, ya. Orang udah berterima kasih Ya. dengan apa yang disediakan oleh MRT, LRT. Ingat nggak dulu? Anda bukan pengguna KRL ya, komuter lain. Saya menggunakan KRL. Ya. Komuter lain sekarang itu harganya jauh lebih murah dibandingkan zaman ketika saya dulu naik KRL yang bukan komuter lain. KRL di zaman saya itu ada level ekonominya, ada level ekspres. Level ekspres itu yang cepat. Itu bisa antara satu titik ke titik yang lain tuh seperti 7.000 gitu loh. 9.000. Ya. Sekarang diubah oleh pemerintah. Sekarang kan sekitar 3.000. 3.000-an. 3.000 itu sebetulnya kalau si KAI mau cari untung dinaikin, jangan 3.000 dong. Terlalu murah. Terlalu murah. Tapi pemerintah cara berpikirnya adalah menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jangan selalu menghitung mau cari sampai 1.000.000 tahun juga nggak akan untung. Ya emang fungsinya bukan untuk untung. Emang bukan cari untung. Kenapa lu nanya untung? Iya, iya, Ya. iya. Atau kamu putuskan tidak ada sama sekali. Nah itu boleh kita berdebat tentang apa perlu. Yang naik siapa? Orang kaya aja dan seterusnya. Cuman kan ini orang-orang kaya yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Bang, tapi bagaimana sampai yang menyalahkan Pak Jokowi ini, Bang? Ya itu yang saya mau bilang. Karena premis dasarnya udah salah. Apapun yang dimulai di zamannya Pak Jokowi atau diinisiatifkan oleh Pak Jokowi itu harus dihajar. Ya, padahal Anda bilang tuh ketika itu nggak ada dana untuk bisa membiayai sebuah kereta cepat. Tapi dengan skema baru B2B dan itu adalah B lawannya itu adalah Cina, si partnernya, itu bisa kita akhirnya punya sebuah kereta cepat sekeren Wush. Ya. Tapi saya rasa Pak Jokowi juga nggak akan terlalu peduli lah. Mau dibilang apa juga. Yang terpenting kan buat dia ngelihat ya. Orang tuh dengan bangga sekarang. Naik Wush. Ya buat kalangan menengah ke atas sih. Itu bukan sesuatu yang too expensive kok. Iya. Kan 175 ya kalau nggak salah. Ya gede. Saya nggak. Ya apalagi buat orang kayak Denny Siregar. 175. Aduh. Dia pasti bukan naik yang 175. Dia naik yang bisnis kelasnya. 180. Beda 5.000. Beda 5.000 tapi enak. Enggak lah itu. Enggak tahu, saya enggak tahu. 300 sampai 300 400 kalau nggak salah. Iya. Tapi dan benar kita tuh bangga punya Wush itu, ngelihat Wush itu seperti Anda bilang itu Singapura Malaysia aja kemarin gagal. Iya. Ya. Ya tadi karena jaraknya segini doang ternyata. Secepat apa sih? Sabar dikit lah, ini udah paling cepat nih. Dan jalan dia udah bagus kali ya. Oh, iya. Dan kita kan tahu Jakarta Bandung kayak gimana kalau naik tol itu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya memang diperhatikan lah oleh para pengkritik ini. Ya secara overall seharusnya Wush itu nggak ada masalah. Itu sesuatu yang memang kita butuhkan, masyarakat butuhkan, dan kebijakan yang Pak Jokowi ambil ketika membangun Wush itu tepat, nggak ada kurangnya. Menurut saya bukan ahli, jadi buat saya tuh agak mengada-ada kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang harus diakhiri, dihabisi. Nah tapi yang lebih penting mungkin Bel adalah soal tuduhan korupsi. Oke. Saya setuju, ya periksa deh. KPK periksa. Ada nggak bukti-bukti bahwa ini korupsi? Ya periksa aja gitu kan. Periksa aja. Nggak usah jadi perdebatan. Oh ya ini korupsi, ya periksa aja. Terus kalau udah diperiksa tunjukin ke publik gitu kan. Tunjukin ke publik. Kalau ternyata nggak ada indikasi nggak usah. Jangan sampai ini jadi bola liar yang nggak selesai gitu kan. Betul. Gitu. Betul. Setuju. Setuju ya Bang Ade. Terima kasih banyak Mas Kajito Elkayani dan terima kasih banyak Bang Ade Armando. Siap. Terima kasih juga pemirsa Cokro TV. Pantengin terus episode Bocor Kasar selanjutnya. Sampai jumpa.